di film ini akan menceritakan proses dia gimana caranya mendapatkan harta warisannya itu. Lanjut, kan ini filmnya dari A24. Kalau film A24 sendiri yang cukup lu suka apa? Oke, draft pick pertama gua kategori dark comedy adalah ini, Knives Out. Bener bener bener. Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai nerds, balik lagi nih sama gue Vali Dan gue Billy. Ini adalah Nerdcast, The Nerd Podcast. Oke, kita kembali lagi ya di bulan ketiga, di minggu ketiga Februari. Tentunya kita mau ngasih rekomendasi lagi nih buat kalian. Betul. Tapi sebelum kita mulai ya, kita mau ingetin kalian terus untuk menikmati konten-konten kita terus di semua sosial media ya, baik di Instagram, di YouTube, di TikTok, dan juga di Spotify. Oke. Dan kalau kalian ingin support kita, ya di like terus, di follow akun-akun kita, dan bisa juga lewat link salary di atas. Ini betul. Oke deh, langsung kita mulai aja kali ya. Langsung kita kasih rekomendasinya. Oke, mulai ya. Let's nerding it out. Oke, untuk rekomendasi kali ini film nih. Ini adalah film dari A24. Judulnya adalah How to Make a Killing. Oke. Oke, seperti biasa gua bacain tanggal rilis dan cast-nya. Oke. Film ini dijadwalkan rilis tanggal 20 Februari 2026. Oke. Minggu 3 itu betul. Betul. Berarti Dan video ini tayang harusnya udah panjang kali ya. Iya. Dan untuk cast-nya sendiri ada Glenn Powell, terus Ed Harris, terus ada Margaret Qualley, sama Jessica Henwick. Oke. Dan untuk premis filmnya itu sendiri, lu nonton trailernya kan? Nah, filmnya itu akan ngebahas, gua nggak tahu sih nama karakternya siapa. Ya, cuma yang meranin Glenn Powell karakter utamanya. Jadi dia adalah seorang, sebenarnya dia itu waris dari keluarga kaya ya. Jadi dia punya hak untuk mewarisi klaim itu. Tapi somehow dia tidak dapat itu karena keluarganya ini ternyata istilahnya besar. Iya. Nah, di film ini akan menceritakan proses dia gimana caranya mendapatkan harta warisannya itu. Tapi dengan cara yang, kenapa judulnya How to Make a Killing? Karena dia menghalalkan segala cara, termasuk membunuh kerabat-kerabatnya sendiri. Soalnya kan tekniknya secara klaim tuh bisa, istilahnya kalau ada yang meninggal maka klaim yang lain akan makin kuat. Betul. Kan sistemnya itu di kerajaan juga dulu kayak gitu. Kita kayak contoh Game of Thrones kan gitu juga. Betul. Ya karena ini kayak perebutan perebutan tahta, cuman ini yang direbutin tuh hartanya gitu. Tapi ini kan si Glenn Powell-nya nih, dia itu kayak berasalnya itu dari yang klaimnya paling yang maksudnya lemah gitu. Iya, tapi kayak klaimnya lemah, ada yang lebih kuat, akhirnya disingkirkan yang lebih kuat. Ada 7 ya, berapa sih, gue lupa deh. Gue lupa sih kalau itu berapa, cuman kalau lihat gitu kan, ini judulnya kan How to Make a Killing. Dan di gambar ini sih nggak tahu ya, kalau dari trailernya kayak gue ngeliat Glenn Powell ini awalnya tuh yang kayak biasa lah, manusia kayak yang kayak digambarin awalnya kayak manusia biasa, mungkin orang melihatnya baik gitu. Kan kalau yang lain itu diperlihatkan sombong lah, begajul gitu lah. Kalau dia enggak, tapi kan kayaknya mungkin karena kalau di trailer ya, si karakter Margaret Qualley itu yang kayak ngidein ke dia. Terus jadi kayak, oh iya juga nih gitu kan. Iya, makanya dia jadi kayak temennya gitu ya. Iya gitu ya. Betul. Ya berarti kayak secara genre ini agak-agak dark komedi gitu kali. Soalnya komedinya tuh soalnya kayak di trailernya kayak dikemasnya tuh lucu gitu kan, kayak menyenangkan gitu. Betul. Padahal temanya ngebunuh-bunuh, makanya kan dark komedi gitu ya. Iya. Karena tapi kayaknya emang kalau di film Hollywood ya, yang tema-tema saling bunuh tapi dibalut dengan komedi itu emang lumayan sering nggak sih kan kalau di Indo? Iya.
kayaknya kalau di Indo contohnya mungkin yang kemarin baru itu tuh Tinggal. ya Tinggal. tinggal meninggal Iya, tinggal meninggal tinggal. ya sorry tinggal meninggal tuh yang agak-agak nyerempet ke situ. Kalau di luar kan udah sering gitu kan yang dark comedy gitu. Eh, emang kalau film luar yang lu kebayang yang dark comedy juga apa? Ini sih kayaknya gua mau nyebut tapi kayaknya ini agak underrated. Ini lu tahu ini nggak? Hot Fuzz Hot Fuzz. Tahu sih, tahu. yang main Si Simon Pegg kan? Simon Pegg ya. Iya. Yang ya mungkin gua kasih ceritanya deh. Cerita singkatnya tuh ceritanya si Simon Pegg ini polisi. Pokoknya polisinya jago lah, perfeksionis gitu. Ya. Ngarin kasus beres mulu lah. Pak detektif ya gue lupa. Dan ini apa namanya? Akhirnya dia ditugasin buat ke sebuah kayak kan desa di Inggris gitu yang sebenarnya tekniknya dia ini apa namanya kalau secara statistik tuh kayak ekonominya bagus, terus kayak ekonominya terus apa ya pokoknya kondisi lebih ke ekonominya sih, kondisi di sana tuh baik-baik aja tapi angka kecelakaannya kok tinggi, kayak ini kok aneh banget ya, diusut-usut itu tuh semuanya itu emang dikemas biar semuanya kelihatan bagus lah ekonominya, terus kayak warga-warganya happy ceritanya di sana. Padahal aslinya tuh kayak kalau misalkan ada kejadian aneh, ini si satu orang nih warga di situ menarik perhatian, dibunuh, hilang ya, diberinya bikin kecelakaan, misterinya. Iya gitu kayak wah agak-agak dan maksudnya ngemas komedinya pun lucu gitu gue ngeliatnya. Yang bikin gue agak keinget tuh itu. Oke. Kalau lu gimana? Kalau gue sih film dark comedy mungkin yang agak kebayang di gue ini kali, film ini American Psycho. Oh iya. Iya, tapi itu kan maksudnya apa? Iya, itu kan udah komedi banget dong. Dia secara dari luar kan kayak pegawai biasa, tapi ternyata tuh dia bunuh-bunuhin orang. Iya. Dan gila, psycho-nya tuh kelihatan banget sih Christian Bale kayak. Psycho banget ya. Iya, makanya kayak bisa dua kepribadian gitu kan kayak makanya kelihatan banget dark komedinya gitu. Kalau series, tapi ini nggak komedi sih yang lo tau series You nggak? Tahu. Iya. Udah 4 season ya? Iya. 5. Iya, udah banyak gue lupa. Nah tapi apa namanya? Mungkin itu bilangnya nggak komedi kali ya, lebih ke maksudnya agak drama, soalnya kan lebih hubungan si karakter temennya yang cowok ini kan dia agak obses sama cewek gitu lah. Betul. Macam-macam cewek ini. Tapi yang gue lucunya itu adalah itu kan pemikirannya jauh banget kayak. Nah itu yang bikin lucu kayak atau mungkin kayak paranoidnya berlebihan banget, tapi itu jadi bikin somehow agak lucu. Tapi sebenarnya kayaknya itu bukan komedi. Iya itu kan komedi, tapi maksudnya gua kebayangnya itu kita dark banget gitu. Iya. Ya cuman mungkin kalau untuk film How to Make a Killing itu meskipun kita nyebutin komedi, cuman kayaknya nggak, menurut gua komedinya nggak akan seperti itu sih. Iya. Akan lebih fokus ke karena dia ngebunuh-bunuhin kerabat-kerabatnya ini sih kalau. Iya. Oke. Nah, lanjut kan ini filmnya dari A24. Kalau film A24 sendiri yang cukup lu suka apa? A24 nggak harus yang paling bagus, yang misalkan kalau misalkan suruh pilih apa film A24 yang lu suka gitu, sebutin aja. Ya udah deh, gue nyebut yang underrated. Tapi kalau Thunderbolts itu kan A24 bukan? Bukan anjir, itu kan sutradaranya doang. Iya. Sutradaranya. Gue inget gayanya ini benar-benar. Gue kok coba lu dulu deh. Kalau gue sebenarnya harus lu tahu sih, mungkin ini kali. Gue kalau yang disuruh milih ini kali. Apa? Everything Everywhere All at Once. Itu kan A24. Oh iya, deh benar-benar. Ya karena itu menurut gue meskipun premisnya ya dia tuh kayak premisnya kompleks karena multiverse, tapi bisa dilihat sederhana juga karena kan konflik utamanya kan tentang keluarga gitu. Banyak yang bilang bahkan itu kan kayak harusnya film multiverse tuh gini, harus contoh gitu. Walaupun agak-agak ya maksudnya bagus banget ya, tapi ada yang bagian ini absurd banget siapa yang mikirin begini.
Kalau enggak ini deh yang cukup, gue baru-baru juga nonton, tapi gue juga suka juga, Warfare. Warfare tuh yang main siapa ya, gue lupa. Itu tuh yang main banyak sih. Ada ini apa? Joseph Quinn, Will Poulter. Oh. Yang pokoknya itu cuma nyeritain misi tentara. Pokoknya itu mereka tadinya lagi recon. Tapi tahu-tahu karena ada situasinya berubah, mereka tuh harus cabut, cuman susah banget mau cabut gitu. Iya. Itu tuh filmnya minim dialog panjang, itu cuman kayak mau memperlihatkan proses medan perang tuh seribet apa gitu, kayak jadi ribet banget tuh, padahal mereka cuma minta dijemput gitu. Oke. Itu juga bagus sih. Gue nyebut ini deh, yang baru-baru ini juga. Ternyata gue juga baru tahu. Oh ternyata ini yang film A24, ini Materialis. Oh iya benar. Chris Evans, Pedro Pascal sama Dakota Johnson. Iya. Gue juga baru-baru, kayaknya mungkin baru berapa, nggak sampai sebulan lah nonton. Ya sebenarnya ini ya apa namanya, genrenya memang enggak, tapi apa namanya, Materialis ini menarik perhatian gue karena ya cukup relate juga, kayak satu cewek, dan si cewek ini kan kerjaannya tuh kayak apa sih, iniin apa, jodoh-jodohin orang ya. Nah terus dia harus jadi jodoh juga. Si Chris Evans adalah orang yang mengerti kita, yang mengerti dia sebagai person tuh dia, tapi he's broke gitu lah. Iya. Sedangkan akhirnya kan putus tuh. Nah terus dia Pedro Pascal yang emang secara maksudnya bibit-bibit bobotnya jelas semua. Jadi kayak, nah tapi tuh gue suka ada pas bagian yang mau klimaks itu yang kayak kan udah diajakin nikah nih sama Pedro Pascalnya. Dakota Johnson tuh ngomong kayak, gue kalau nikah sama lu nih, kalau gue jadi pasangan lu, gue tuh cuma ngeliat lu sebagai bisnis, it's a good deal gitu lah. Iya. Terus dia bilang love tuh harus punya porsi juga. Dan kalau maksudnya iya gitu kayak relate. Wah bener bagus lagi. Emang mungkin kita ngeliatnya dari Indonesia ya, kayak ngelihatnya kalau dari material itu tuh emang harus dilihat lah, maksudnya harus jelas lah. Iya. Pasti kan orang tua juga ngeliat itu, tapi beneran jangan hilangin porsi love juga at least ada gitu loh. Betul. Tapi jadi bahas ini nggak apa-apa lah. Kan lagi bahas filmnya. Iya. Oke. Ini nih, kita lanjut main game aja ya seperti biasa. Oke. Karena ini kita bahas filmnya How to Make a Killing ini film genre dark comedy. Kita akan main draft pick untuk film genre dark comedy. Oke. Tapi kalau gue lihat ya, film dark comedy ini spektrumnya agak banyak. Iya. Ada yang kayak komedinya kenceng banget, ada yang lebih ngintengin gitu, agak darknya aja gitu ya. Ini bebas ya. Atau thriller atau horror. Iya. Ini bebas aja. Oke. Ini siapa dulu? Gue dulu. Jadi deh, kan terakhir lu masih kalah lagi, lu aja dah. Oke. Draft pick pertama gua kategori dark comedy adalah ini, Knives Out. Bener. Itu masuk sih. Iya, soalnya kan secara ngelihatnya mungkin banyak orang tuh ngelihatnya seru itu misterinya. Tapi komedinya juga ada banget. Maksudnya yang kayak siapa? Gue lupa nama aktris ceweknya. Ana de Armas. Itu kan yang kayak lucu banget, dia nggak bisa bohong, kalau bohong muntah, terus beneran muntah gitu kan, kayak terus yang kayak nyeritain itu keluarga aneh-anehnya gimana. Terus kayak, tapi kan maksudnya dikemas dalam suatu kasus pembunuhan ceritanya. Iya. Ya mungkin banyak orang tuh nggak ngelihat, ya mungkin kalau untuk Knives Out tuh banyak orang nggak ngelihat komedinya, padahal komedinya tuh ada banget disisipkan lah. Iya. Oke, pick 1 lo itu ya? Iya. Oke, ini berarti gua pick 1, pick 2 ya? Ya, oke. Kayak gitu ya. Oke, kita berapa? Yang 3 ya? 3 ya? Oke, pick 1 gua adalah ini. Filmnya Quentin Tarantino, Django Unchained. Oh. Iya, itu dari segi dramanya atau darknya ya dapet lah, karena itu kan sebenarnya filmnya tentang yang bunuh-bunuhan gitu loh, ada isu rasisme atau apa, cuman ada unsur
lucunya juga, maksudnya lucunya juga lucu banget gitu, kayak si yang sampai ada meme kan yang Iya, kalau Django tuh memenya Leonardo yang gitu ya. Terus sama ada yang kalau gue inget scene kayaknya itu lucu banget sih. Mereka kayak mau apa? Mereka kayak mau nyerbu, cuman ini topengnya ganggu nih, kayak pada akhirnya kayak gak usah pakai kayak ini kok lucu gitu kayak. Iya. Mau Iya juga ya. tapi jadi lucu gitu kayak banyak. Terus kayak gua ngerti juga sih lihat actingnya sih Samuel L. Jackson di situ, jadi layan tapi lucu ya, gua kata lucu aja sih penampilannya. Jadi kayak mungkin nggak komedinya cukup tebel lah. Oke. Pick nomor 2 gua adalah ini film yang harus lu suka juga. Apa? Horrible Bosses. Oke, gue juga ngelis. Wah iya. Iya, meskipun orang lebih ngelihat ini film komedi, ini film harus ada darknya juga loh. Karena ini adalah mereka nge-planning untuk bunuh bosnya gitu loh. Itu kan sesuatu yang ini sebuah kejahatan loh. Gitu ya. Walaupun di sequelnya nggak jadi bunuh ya, dia nyulik. Iya. Tapi yang film pertama kan beneran ada filmnya lagi. Ya, benar ya. Nggak nyampe. Ternyata kan sebenarnya mungkin kalau dilihat ternyata si Khalidnya itu kalau dia si yang mana sih Kevin Spacey-nya? Oh, Kevin Spacey. Kan yang agak psikopat dia. Oh iya. Dia Kevin Spacey namanya siapa di situ ya? Aduh, gue lupa lagi namanya. Nah, lihat. Ya pokoknya itu orang meskipun nganggap komedi harusnya itu juga masuklah kategori dark comedy. Oke. Lu lebih suka yang pertama apa yang kedua? Secara film yang pertama ya, tapi kalau komedinya doang kedua gua. Iya. Kalau komedinya doang yang kedua gua. Namanya ini Dave Harten. Harten. Iya, yang dia nembak dar kayak anjing dark juga gitu. Oke. Itu gue juga masuk sih, tapi gue ngelisnya agak nomor 3 lah gitu. Oke, tapi sudah diambil. Sekarang lu nomor 2 dan nomor 3 berarti. Oke. Gua peringkat 2 gua adalah, ini juga lo pasti tahu banget lah. Ini adalah film sebenarnya ini kencangnya sih komedinya, tapi tetap dark. The Dictator. Iya deng, iya. Itu sebenarnya ya dark komedi bisa ya. Ya memang seperti yang kita bahas. Dark komedi itu agak nge-stretch ya, secara ininya bisa macam-macam gitu. Ya, agak spektrumnya banyak. Ada yang ngintengin di komedinya, ada yang ngintengin di storytelling, maksudnya ceritanya yang emang sedih gitu loh. Betul. Oke. Gue naruh The Dictator tuh karena simply, maksudnya ini salah satu film yang enjoyable gue tuh watch, ada yang kayak nggak bisa mikir, emang lucu-lucuan aja. Tapi secara ininya, maksudnya yang bikin darknya adalah kayak dia tuh ini loh, kayak ngasih tahu sisi darknya tuh kayak ini negara. Maksudnya selain dia ini tuh ngeparodi negara loh. Iya. Kayak dulu tuh ternyata stereotip negara Timur Tengah tuh begitu di Amerika lah terutama begitu banget loh. Jadi kayak mungkin dibalutnya secara komedi, tapi tuh pesan yang disampaikan tuh kayak orang tuh nganggap, at least orang Amerika lah nganggap itu tuh begini, nganggap orang Timur Tengah tuh ada begininya. Iya, gitu. kan maksudnya mereka apa yang ngesatirin 9/11 apa nuklir gitu kan kayak itu kan sebenarnya hal yang dark ya. Hal yang bukan hal yang komedi gitu sebenarnya, itu kan hal yang serius gitu, cuman jadinya dibuat komedi gitu. Iya. Oke. Itu peringkat 2 gua. Peringkat 3 gua, ntar gua isinya banyak. Ini deh. Tadi sebenarnya gua sudah menyebutkan salah satu contoh Hot Fuzz, tapi kayaknya ya udah jangan itu lagi. Gua ngasih ini aja deh. Ini tapi gua cari tadi ini juga dark comedy. Kick-Ass. Iya. Oh. Bisa juga ya. Sebenarnya mungkin orang nganggapnya film superhero lah. Tapi kan maksudnya ini film superhero yang mungkin kalau dilihat sekilas tuh film superhero yang lucu. Tapi tuh darknya tuh ada banget. Maksudnya cara dia belajar untuk menjadi superhero tuh, apalagi di Kick-Ass tuh agak-agak sadis-sadis juga. Iya. Kalau yang di pertama tuh tahu-tahu
siapa Bapak ya si Nicolas Cage-nya Nicolas Cage mati kan, iya. matinya terus ambil di streaming video gitu kan. Iya. Terus yang gue inget banget yang tuh yang di Yang kedua tuh bapaknya mati serem banget sih. Atau bapaknya bikin video bapaknya mati. Ya. Dan yang ini si aduh gue lupa lagi nama karakternya. Yang kan dia punya bodyguard nih. Orang tuanya kan udah mati. Yang nemenin si anak ini tuh si bodyguardnya yang dibunuh di mobil, di telepon, saya tusuk gitu kayak itu dark banget sih menurut gua. Iya. Agak ini ya bisa masuknya di situ lah ya. Betul. Oke. Berarti tinggal pick nomor 3 gua ya. Oke, pick nomor 3 gua adalah ini deh. Ini harus lo tau juga. Grand Budapest Hotel. Oh iya. Ya itu kan maksudnya film itu kan membahas tentang misteri pembunuhan gitu kan, mengungkap misteri pembunuhan kan. Itu adalah sesuatu yang dark juga, cuman dari unsur komedinya tuh unik karena dia banyak ini sih jokesnya banyak jokes visual gitu sih. Nggak yang praktikal orang aktornya ngejok, lebih ke komedi situasi yang mainnya tuh di sinematografinya gitu, kayak misalkan mereka lagi nyari apa, terus kameranya muter ternyata di sini gitu kan. Itu kayak lucu-lucunya tuh di situ gitu kayak. Tapi ada unsur komedinya, tapi kan dark itu yang karena mengungkap kasus pembunuhan gitu kan. Jadi kayak masih masuk loh dari spektrum dark komedinya gitu. Iya sih benar. Itu tadi memang spektrum dark komedi agak luas lah ya. Jadi ya secara film ini agak macam-macam banget kita ya. Nih, mungkin kita sebut aja kali. Gua ada ngedraft beberapa nih. Masuk honorable mention kali ya. Iya, honorable mention nih gua ada Hot Fuzz tadi udah. Honorable mention lu udah Kick-Ass. Terus ada This Is The End. Ya, tapi itu lebih ke satir ya. Iya. Sama inilah. Kan tadi gua udah nyebut The Dictator, masa gua enggak nyebut The Interview? Oh iya. Itu dark, maksudnya darknya secara itu kayak dia memparodikan sebuah negara beneran loh. Kan kalau di Dictator tuh bilang negara Badia, nggak ada kan. Ini beneran nge-state North Korea sama nge-state orang Kim Jong Un. Iya. Dan sampai kan filmnya di ban kan. Iya. Nggak boleh, maksudnya Kim Jong Un kan emang rada-rada begitu juga ya, gitu kayak agak-agak dictator juga lah. Kok berani dibikinin begini gitu, gue nggak ngerti. Ini mungkin kalau honorable mention dari gue ini juga deh masuk deh. Ini filmnya Tarantino juga, Inglourious Basterds. Oh iya, gue juga. Gue juga ada. Iya, itu kan sebenarnya mirip juga ya. Itu tentara Amerika mau ngebunuh petinggi Nazi gitu kan. Tapi ada dan komedinya gitu. Merekanya tuh ya kan karena negeri itu Jewish gitu. Iya. Kan maksudnya Jewish tuh benci banget Nazi kan. Iya. Jadi lucunya yang ini sih, yang nyamar jadi orang Italia itu lucu banget. Iya. Nyamar jadi orang Italia ternyata bisa bahasa Italia lebih lancar, terus kayak Brad Pitt ngomong Italianya kocak. Itu sih. Iya. Oke. Kita bacain lagi kali ya, grafik film-film dark comedy dari kita. Kalau dari gua, nomor 1-nya itu ada Django Unchained, nomor 2-nya itu ada Horrible Bosses, dan nomor 3-nya ada Grand Budapest Hotel. Oke, kalau gua nomor 1-nya ada Knives Out, nomor 2 ada The Dictator, nomor 3 ada Kick-Ass. Oke. Nah, kalau kalian gimana nih? Sebenarnya mungkin banyak ya yang tapi suruh pilih 3 tapi sejujurnya gua agak bingung kayak ini dark comedy bukan ya gitu. Agak gitu. Kalau menurut kalian gimana film dark comedy? Menurut kalian 3 terbaik apa gitu? Oke, tulis di kolom komentar ya. Oke, dan karena kita tadi sudah mempromosikan film ini How to Make a Killing ya, jangan lupa ditonton film ini How to Make a Killing tanggal 20 Februari 2026. Oke deh, kita closing aja kali ya. Udah cukupkan kali untuk episode kali ini. Ya, sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Gue Fali, gue Billy. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.